itu amanah? At-Tabatabai ketika menafsirkan ayat tersebut, ia mengemukakan bermacam-macam pengertian dari amanah. 1. Tugas-tugas atau beban kewajiban sehingga bila orang mau mematuhinya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bila melanggarnya akan dimasukkan ke dalam neraka. 2. Akal yang merupakan sendi bagi pelaksanaan tugas-tugas atau beban kewajiban dan tempat bergantungnya pahala dan siksa. 3. Kalimah la ilaha illallah. 4. Anggota-anggota badan termasuk di dalam alat-alat potensial atau potensi-potensi dasar manusia yang mampu mengemban dan melaksanakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan hanya digunakan dalam batas-batas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, makrifah kepada Allah. Pengertian yang keempat itulah menurut At-Tabatabai yang telah mendekati kebenaran. Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, mengemukakan beberapa pengertian tentang amanah, yaitu kalimat tauhid, al-adalah, menegakkan keadilan, akal. Menurut Al-Asfahani, bahwa pengertian yang ketiga itulah yang benar, karena dengan akal bisa tercapai makrifah tauhid, bisa terwujudkan keadilan dan mampu menjangkau berbagai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bahkan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu pada intinya ada 3 macam, yaitu Abdullah, menyembah atau mengabdi kepada Allah. Yang kedua, khalifah Allah. Yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, pembawa risalah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hal ini dikatakan bahwa manusia sebagai hamba-hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah dalam hubungannya dengan Allah. Manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Hal itu sudah termaktub dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah kepadanya. Konsekuensi manusia sebagai hamba Allah, dia harus mentaati, senantiasa beribadah hanya kepadanya. Hanya Allah lah yang disembah, dan hanya kepada Allah lah manusia memohon pertolongan. Beribadah kepada Allah merupakan prinsip hidup yang paling hakiki bagi orang Islam, sehingga perilakunya sehari-hari senantiasa mencerminkan pengabdian itu di atas segala-galanya. Menyembah Allah semata-mata artinya hanya kepada Allah lah segala pengabdian ditunjukkan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala makhluk. Tiada sekutu baginya, baik dia sebagai Tuhan yang disembah maupun sebagai Tuhan pemelihara alam semesta ini. Pengingkaran manusia dalam penghambaan diri kepada Allah akan mengakibatkan dia menghamba kepada dirinya, menghamba kepada hawa nafsunya, atau menghamba kepada sesama makhluk Allah. Menyembah, memohon perlindungan, atau apa saja perbuatan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau mengangkat makhluk berkedudukan sebagai Tuhan disebut syirik. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik adalah kedzaliman terbesar di sisi Allah. Perbuatan atau amal saleh yang terwujud dalam fungsi manusia sebagai khalifah akan berarti di sisi Allah jika dilakukan dalam rangka pengabdian kepadanya. Maksudnya, seringkali ada perbuatan yang tampaknya dilakukan dalam urusan duniawi, seperti berdagang, bertani, mengajar, menuntut ilmu,
membersihkan lingkungan dan urusan dunia lainnya. Jika dilakukan dengan niat dan maksud ibadah kepadanya, maka seseorang telah melakukan dua fungsi sebagai hamba dan khalifah. Sekaligus ganjarannya diperoleh di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, sesuatu pekerjaan besar yang telah banyak manfaatnya bagi manusia akan sia-sia di sisi Allah jika tidak disertai niat ibadah kepadanya. Ketiga, manusia sebagai khalifah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata khalf, menggantikan, mengganti, atau kata kholaf, orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Sedangkan arti khilafah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak ada atau tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya, Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni penerus dari perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar dan seterusnya. Dan ada kalanya karena memuliakan atau memberi penghargaan atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Pengertian terakhir inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Fatir ayat 39, yang artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, yang artinya, dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikis. Quran surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Sebagaimana Quran surat Hud ayat 61, yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Sholeh. Sholeh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia.
Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Dalam surat Al-Maidah ayat 16, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus dengan cara beriman dan beramal soleh. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Surat Al-Ashr ayat 1-3 yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Karena itu tugas khalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Abdullah. Tugas-tugas kekhalifahan tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dan juga tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar dan yang mampu mendidik atau mengajar. Surat Ali Imran ayat 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukarannya yang mereka terima. 2. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluk atau kholak. Khuluk merupakan bentuk batin atau rohani, dan kholak merupakan bentuk lahir atau jasmani. Keduanya tidak bisa dipisahkan, dan manusia terdiri atas gabungan dari keduanya itu, yakni jasmani dan rohani. Jasmani tanpa rohani adalah benda mati, dan rohani tanpa jasmani adalah malaikat. Karena itu, orang yang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia sama halnya dengan jasmani tanpa rohani, atau disebut mayit, bangkai, yang tidak saja membusukkannya dirinya, bahkan juga membusukkan atau merusak lingkungannya.